Selamat pagi, kita bertemu kembali pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Pada kali ini kita akan di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai teknis perkuliahan, kemudian aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk perkuliahan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah, kemudian materi-materi yang akan dibahas pada pertemuan di mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah, serta hal-hal yang berkaitan dengan teknis perkuliahan. Adapun tata tertib perkuliahan pada mata kuliah Dasar Ilmu Tanah, yang pertama, sistem perkuliahan karena di masa pandemi seperti sekarang, sistem perkuliahan secara online, baik itu dengan sistem sinkronus ataupun asinkronus. Sistem sinkronus dengan platform Google Meet atau Zoom. Jadi maksud dari sistem sinkronus adalah kita bertemu pada waktu yang bersamaan sesuai dengan jadwal kuliah dengan platform Google Meet atau Zoom secara virtual. Jadi waktunya kita sepakati sesuai dengan jadwal kuliah, kemudian kita bertemu secara virtual, kemudian saya akan menyampaikan materinya dan disimak oleh mahasiswa. Kemudian sistem asinkronus dengan platform Google Classroom, GCR, atau model e-learning Untan. Maksud sistem asinkronus adalah mahasiswa bisa mempelajari materi melalui video yang saya berikan. Kemudian mahasiswa bisa kapan saja melihat videonya dan memahami materi melalui video yang saya berikan. Kemudian presensi atau kehadiran mahasiswa dicatat secara online. Presensi online ya mahasiswa sudah bisa semua. Kemudian presensi online akan diberikan sesuai dengan jadwal perkuliahan. Kode atau barcode presensi setiap pertemuan bisa dilihat pada e-learning atau Google Classroom. Untuk mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah, kode atau barcode-nya bisa dilihat di e-learning Moodle Untan. Kemudian, jumlah kehadiran perkuliahan minimal 75%. Jadi, misalnya pertemuan kita seluruhnya dalam 14 kali pertemuan, mahasiswa tidak boleh kurang dari 11 kali mengikuti perkuliahan Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Jadi kalau misalnya kurang dari 11, secara otomatis mahasiswa tidak akan bisa mengikuti ujian dan nilainya E, disiakat. Kemudian mahasiswa wajib mengerjakan setiap tugas perkuliahan atau praktikum. Kemudian tugas bisa dilihat pada Google Classroom. Ini kode Google Classroom-nya, silakan masuk ke Google Classroom dengan kode ini. Kemudian UTS atau UAS dilakukan secara online pada Google Classroom sesuai jadwal, nanti akan saya informasikan. Mahasiswa harus memiliki literatur atau buku dan referensi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan perkuliahan. Referensi ini bisa dicari di mana saja, di internet banyak, e-book, kemudian di perpustakaan, di ruang baca juga ada. Kemudian, ini Google Classroom kita, kemudian ketika kita akan melakukan perkuliahan secara sinkronus dengan Google Meet, ini adalah link dari Google Meet-nya. Indikator penilaian untuk mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah, yang pertama, ujian tengah semester, bobotnya 30%, ujian akhir semester, bobotnya 40%, kemudian aktivitas, kehadiran dan keaktifan, bobotnya 10%, praktikum dan tugas terstruktur, 20%, serta tugas mandiri yang diberikan sebagai pertimbangan untuk nilai UTS dan UAS-nya. Kemudian ini adalah materi perkuliahan kita selama 14 kali pertemuan. Silahkan dipelajari, kemudian silahkan dicari referensi-referensi yang berkaitan dengan materi atau topik perkuliahan kita di setiap pertemuan. Setelah 7 kali pertemuan pertama, akan ada ujian tengah semester, kemudian 7 kali pertemuan berikutnya akan diakhiri dengan ujian akhir semester. Jadi silahkan
dipersiapkan dengan baik, dipelajari materi-materi yang ada berkaitan dengan materi. Kemudian pada mata kuliah ini saya akan memberikan tugas yang terdiri dari tugas individu, tugas kelompok, dan praktikum. Tugas individu silahkan dibaca saja pada slide-nya ya. Kemudian yang perlu saya tekankan adalah tugas dikumpulkan tanggal 29 Maret ya. Tanggal 29 Maret di e-learning Google Classroom ya, dalam bentuk PDF. Jadi filenya ada dua yang akan diupload, yaitu artikel atau jurnal dan ringkasan. Ya, jadi filenya dalam bentuk PDF. File yang ringkasan setelah ditulis tangan dibikin resume dan ringkasannya, kemudian difoto atau di scan, kemudian disimpan dalam bentuk PDF, kemudian diupload bersama artikel yang didapatkan, artikel internasional. Jangan lupa untuk menuliskan identitasnya ya di kiri atas kertas double folio-nya. Kemudian untuk tugas kelompok akan saya sampaikan atau akan saya berikan menyusul. Kemudian silakan mendaftarkan nama-nama dalam satu kelas laboratorium kimia dan kesuburan tanah untuk menyusun jadwal praktikum. Ini adalah referensi atau bahan bacaan yang bisa dipelajari yang berkaitan dengan mata kuliah kita. Bisa melalui electronic book ya, atau dari perpustakaan, silahkan dicari saja. Kemudian sebelum kita memasuki materi dari pertemuan pertama, saya akan membahas dulu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Kenapa saya perlu bahas? Karena mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah berkaitan erat dengan pertumbuhan dan produksi tanaman, sehingga teman-teman harus tahu di mana peranan ilmu tanah atau mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah dalam menopang pertumbuhan dan produksi tanaman, sehingga kita perlu tahu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mungkin teman-teman sudah pernah mempelajarinya atau pernah membaca bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Yang pertama tentu saja faktor genetik atau sumber bibit. Kita akan menghasilkan tanaman dengan produktivitas yang tinggi apabila kita menggunakan bibit yang baik dan unggul. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan, baik itu biotik ataupun abiotik. Nah, peranan mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah adalah di faktor lingkungan, terutama tanah dan air serta batuan. Ya, jadi disinilah peranan dasar-dasar ilmu tanah, sehingga ini penting untuk kita pelajari supaya kita mengetahui dan memahami bagaimana faktor tanah, air, dan batuan ini mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Kemudian faktor selanjutnya adalah iklim, ya, dan tentu saja pengelolaan, baik itu pengolahan tanah, pemupukan, perawatan, dan panen. Tujuan belajar dasar-dasar ilmu tanah yang pertama memahami sifat dan ciri tanah, baik itu secara fisika, ya, sifat ciri kimia maupun biologi. Kemudian memahami proses pembentukan tanah, ya, bagaimana proses terjadinya tanah, bagaimana proses pembentukannya. Kemudian memahami nama dan jenis tanah, karena dengan memahami nama dan jenis tanah, kita akan mengetahui juga ciri dan karakteristik tanah tersebut. Dan lebih jauh, kita akan mengetahui bagaimana kemampuan jenis-jenis tanah tersebut dalam mendukung pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Kemudian memahami fungsi tanah, tentu saja ya, sebagai pertama penyangga pertumbuhan tanaman, kemudian yang kedua penyangga lingkungan atau ekosistem, kemudian hubungan ilmu tanah dengan bidang ilmu yang lainnya, itu ya, sangat erat sekali. Jadi ilmu tanah ini sebenarnya sangat berkaitan dengan banyak bidang ilmu tanah,
baik itu ekologi, kemudian ilmu lingkungan, kemudian planologi, perencanaan wilayah dan kota, kemudian geodesi, kemudian berkaitan dengan ilmu dasar, fisika, kimia, dan biologi ya, karena ciri dan karakteristik tanah itu ditinjau dari aspek fisika, kimia, dan biologi. Kemudian tentu saja dengan agronomi, dengan tanaman ya, karena salah satu fungsi tanah adalah menopang pertumbuhan tanaman. Begitu juga dengan bidang ilmu kehutanan, hidrologi atau tentang tata air atau siklus air, geografi, dan geologi. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apakah tanah itu bermanfaat atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau kita melihat atau meninjaunya dari berbagai aspek, ada beberapa yang menjadi kemungkinan tanah itu bisa bermanfaat atau tidak. Jadi kalau kita meninjaunya dari aspek penambang, tanah adalah lapisan tidak berharga yang menutupi harta karun di bawahnya. Sehingga tanah, terutama di lapisan atas, itu harus dibuang atau disingkirkan. Untuk kontraktor jalan atau bangunan, tanah adalah bahan lunak yang tidak bermanfaat, sehingga harus dibuang. Bagi ibu, tanah adalah bahan pengotor pakaian anak-anak dan harus dihindari untuk bermain dengan tanah. Gitu ya, bagi ibu-ibu sangat tidak suka apabila anak-anaknya kotor gitu ya karena bermain tanah. Sedangkan bagi kita ya di bidang pertanian atau bagi petani, tanah merupakan bagian terpenting karena sebagai tempat tumpuan hidupnya gitu ya, di mana tanaman yang dibudidayakan tidak bisa terlepas dan erat kaitannya dengan tanah, sehingga ini menjadi vital bagi petani. Kemudian bagi pelestari lingkungan, tanah adalah bagian penting penyangga lingkungan, ekosistem, biodiversitas, dan sebagai habitat dari banyak organisme. Bagaimana bagi sarjana pertanian? Kita yang nanti akan lulus dari Fakultas Pertanian, apakah tanah bermanfaat atau tidak? Nah, bagi kita, manfaat tanah itu selaras dengan poin 5, poin 4, dan poin 5. Jadi, tanah sebagai penopang pertumbuhan tanaman dan sebagai penyangga. Jadi, kira-kira bagi orang di bidang konstruksi jalan, tanah terutama di permukaan tanah, ya itu harus disingkirkan karena akan menyebabkan terjadinya tanah lembek, menyebabkan krater atau mengganggu mobilitas. Kemudian bagi penambang, ya tanah itu harus dibuang karena yang diperlukan atau yang dicari adalah di bagian emas, di bagian lapisan yang bawah, sehingga tanah lapisan atas. Kaitannya tadi dengan penyangga lingkungan, apabila kita tidak mengelola tanah atau lahan dengan baik dan benar, akan terjadi hal-hal seperti pada gambar ini ya, contohnya budidaya hortikultura di lereng curam Lampung sangat berisiko sekali, lahannya terbuka, kemungkinan terjadi erosi dan longsor. Begitu juga budidaya kopi monokultur di lereng curam seperti ini ya, di mana permukaan tanahnya terbuka, ketika terjadi hujan akan terjadi erosi. Kemudian terjadi polusi air. Kemudian apabila melakukan penambangan, ya kondisinya akan menjadi seperti ini, akan rusak. Nah, jadi ini beberapa contoh budidaya pertanian di lahan kering, ya, yang harus mendaki bukit. Kemudian bukit yang semula pohon dialihfungsikan menjadi tanaman pangan. Kemudian ini tadi ya, salah satu contoh juga budidaya lahan kering mendaki bukit. Apa yang akan terjadi ketika hutan di bagian bukit ini dialihfungsikan menjadi tanaman pangan adalah erosi dan banjir di bagian. Kalau kita memahami tanah, kemudian kita berusaha untuk mendalami, kemudian apa sih sebenarnya fungsi tanah, kemudian
sejauh apa tanah itu berperan penting bagi kehidupan manusia, ya. Sheila Weber dari Cambridge University mengilustrasikannya seperti ini. Ya, jadi untuk memahami tanah, kita memang benar-benar harus terjun, kemudian harus detail, memahami, kemudian melihat perilakunya, sehingga kita benar-benar mengetahui karakteristik dari tanah yang kita pelajari. Itu saja materi pertemuan pertama. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada e-learning-nya. Kemudian kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.